Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh sekalian, peran sahabat mengemban amanah dalam berdakwah sangatlah berat dan penuh tantangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semerta-merta menunjuk mereka dalam berdakwah, tetapi beliau melihat kemampuan dan kesanggupan mereka dalam mengemban amanah ini. Mereka lah orang-orang yang paling beruntung mendapatkan keutamaan sebagai pembawa amanah Allah dan Rasul-Nya yang menyuruh kepada kebaikan. Peran sahabat Nabi saat itu sangatlah penting dalam menemani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjaga dan juga menjadi garda terdepan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu sahabat yang paling masyhur dalam kalangan umat Islam ini ialah Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi berasal dari suku Quraisy. Nama lengkapnya adalah Thalha bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Sa'id. Dengan ketakwaan, kesetiaan, kedermawanan, serta keberanian beliau dalam melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Thalha juga termasuk dalam golongan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga seperti banyak riwayat yang menyebutkan. Thalha sendiri adalah seorang pengusaha sukses karena sejak kecil Thalha sudah belajar mengenai perdagangan. Hingga akhirnya ia merupakan pedagang yang sangat sukses. Pengalaman paling penting dalam hidup Thalha bin Ubaidillah adalah ketika ia berpergian ke Syam, tepatnya di Bushra, sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Makkah?" Kemudian Thalha menjawab, "Aku berasal dari Makkah." Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Mekah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan pendeta itu sangatlah membekas di benak Thalha. Ia pun pulang ke Mekah mendahului tenggat dari kafilah dagangnya dan mencari kabar mengenai Nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Sejak saat itulah hidayah Islam mengetuk hati Thalha dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Thalha mendampingi Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa bahkan sampai nyaris meninggal. Dengan masuknya Thalha sebagai muslim, Thalha sangat dicintai para fakir miskin berkat kedermawanan beliau. Salah satu cerita menyatakan, saat itu Thalha menerima harta dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman senilai 700.000 dirham atau setara dengan 35 miliar rupiah. Kemudian istrinya Su'adah bin Auf menyarankan untuk membagikan harta tersebut pada fakir miskin. Ia pun membagikan hartanya hingga tak tersisa sedikit pun. Bahkan Thalha pun membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya dan mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak mampu. Tidak heran Rasulullah SAW memberikan banyak gelar padanya karena keistimewaan yang dimiliki Thalha. Gelar itu bernama Thalha al-Khair atau Thalha yang baik, Thalha al-Fayyad atau Thalha yang murah hati, dan Thalha al-Jud, Thalha yang dermawan. Kesetiaan Thalha terhadap Rasulullah dibuktikan manakala di sebuah pertempuran yang dimana kaum muslim menerima kekalahan dikarenakan kecerobohan tentara muslim saat itu, yaitu Perang Uhud. Saat Perang Uhud terjadi sekitar 1 tahun lebih seminggu setelah Perang Badar, kafir Quraisy membalaskan dendam atas kekalahan di Perang Badar. Saat itu kaum muslim dalam kondisi terdesak akibat kecerobohan para pemanah muslim di Bukit Aiman yang melanggar perintah Rasulullah untuk tetap di posisinya. Di saat pasukan kafir Quraisy memporak-porandakan pasukan muslim dengan serangan baliknya, Thalha menyadari Rasulullah SAW menjadi pusat sasaran pasukan musuh. Thalha kemudian mendatangi Rasulullah dan memapah Rasulullah dengan tangan kirinya serta dadanya, menghadang pedang, panah, serta tombak yang membabi buta. Sementara itu, tangan kanannya tetap menebaskan pedang dan menyerang kaum musyrikin yang mengepung Rasulullah.
Atas tindakannya melindungi Rasulullah, ia menderita luka parah yang luar biasa lantaran menggunakan dirinya sebagai pelindung Nabi dan mengalihkan panah yang akan menghunus Rasulullah dengan tangannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggambarkan perang Uhud dan berkata, "Hari itu adalah hari milik Tolha. Aku adalah orang yang pertama menghampiri Nabi." Beliau kemudian memerintahkan kepadaku dan Abu Ubaidah bin Jarrah, "Lihatlah saudaramu itu." Kami pun melihat Tolha. Kami melihat pada tubuhnya ada 70 lebih luka tusukan, sambutan pedang, dan lemparan anak panah. Sementara jari-jarinya terputus, kami pun merawat Tolha. Atas izin Allah, sang kesatria perang Uhud itu pun tetap hidup. Tahun demi tahun berlalu, hingga di masa Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, berbagai permasalahan di kalangan umat muslim pun muncul. Perpecahan yang membuat umat muslim saat itu menjadi goyah, serta banyaknya suara-suara provokasi yang membuat terjadilah Perang Jamal. Peperangan Jamal itu banyak memakan korban jiwa, dan salah satu dari sahabat mulia Tolha bin Ubaidillah inilah beliau menjadi korban Perang Jamal. Ali bin Abi Thalib kemudian menyolatkan dan menguburkan para syuhada lainnya termasuk Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Kemudian Ali bin Abi Thalib memandangi makam Tolha dan berkata, "Kedua telingaku ini pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tolha dan Zubair adalah tetanggaku di surga."